Astagfirullahaladzim, Bapak! Teriak Bu Indah. Malam itu kala Pak Beni tengah selesai sholat dan sedang berzikir, tiba-tiba saja dirinya pingsan. Dan kebetulan Bu Indah lewat depan kamar. Dan betapa terkejutnya Bu Indah melihat suaminya sudah terkapar di atas sajadah dengan hidung yang berdarah. Sontak dia pun langsung teriak memanggil Denny, anaknya, dan Sally untuk membantu mengangkatkan tubuh bapaknya. "Denny, Sally, sini cepat!" Beberapa saat kemudian, mereka berdua pun datang menghampiri ke kamar. "Ada apa, Bu?" tanya Denny. "Ya Allah, Bapak kenapa, Bu?" tanya Sally panik. Udah, cepet bantu bawa ke atas kasur ya." Akhirnya, mereka bertiga pun membopong tubuh Pak Beni ke atas kasur yang ada di sampingnya. Untungnya dekat. Bu Indah menyuruh Sally untuk mengambilkan kompresan air hangat dan juga Sally disuruh mengambilkan daun sirih untuk menyumpal hidung yang mengeluarkan darah. Beberapa saat kemudian, akhirnya Sally datang membawakan kompresan air hangat dan juga daun sirih. Dan saat dia datang, untungnya Pak Beni sudah sadar dari pingsannya. Segera Pak Beni diberikan air putih yang sudah disiapkan di samping meja tempat tidurnya. "Ini Pak, diminum dulu." Perlahan-lahan Pak Beni pun menenggak air putih tersebut. Tapi dia malah tersedak dan batuk-batuk. Dan bersamaan dengan batuknya itu, Pak Beni mengeluarkan darah. Semakin paniklah Bu Indah dan anak-anaknya. Segera Bu Indah melinting daun sirih yang sudah dicuci tadi dan disumpalkan di hidungnya Pak Beni. Serta air kompresannya itu tadi sudah digunakan untuk mengelap darah. Setelahnya Pak Beni pun dibiarkan untuk istirahat. Di dalam tidurnya, Pak Beni tiba-tiba saja bermimpi berada di sebuah ruangan yang sangat sempit dan pengap sekali. Bahkan hanya bisa dilewati oleh satu tubuhnya dia saja. Di dalam ruangan yang sempit itu, dia merasakan sangat panas dan keringat pun bercucuran karena memang hawanya sangat panas. Sesaat kemudian, Pak Beni mendengar ada suara desisan seperti suara desisan ular. Suara itu berada di belakangnya. Akhirnya dia pun langsung menoleh ke belakang. Dan benar saja, saat dirinya menoleh ke belakang, ternyata ada sosok ular yang ukurannya sangat besar sekali, layaknya batang pohon pisang besarnya. Seketika Pak Beni pun bergidik ngeri, bahkan dia sampai tercengang, tubuhnya kaku. Sesaat kemudian sosok ular itu melata, menghampiri dia, dan ular itu langsung melilit tubuhnya dengan erat, karena memang Pak Beni dari tadi tubuhnya kaku. Ketika tubuhnya dililit ular besar itu, Pak Beni langsung membacakan doa-doa sambil teriak-teriak dan mencoba menggerak-gerakkan tubuhnya. Sebab dia benar-benar tidak kuat. Dadanya terasa sesak akibat dililit sangat kencang. Sementara di sisi lain, Bu Indah yang tidur di sampingnya terbangun kala mendengar suaminya yang teriak-teriak membaca doa. "Allahu Akbar!" teriaknya, sembari tubuhnya Pak Beni yang bergerak ke kanan dan ke kiri dengan keringat yang membasahi tubuhnya. Pak, bangun Pak, bangun!" ucap Bu Indah sambil menggoyang-goyangkan tubuh Pak Beni, berharap cepat bangun dari tidurnya itu. Beberapa saat kemudian, akhirnya Pak Beni bangun dari tidur dan langsung mengedarkan pandangannya di dalam kamarnya. Pak Beni juga nafasnya masih terasa sangat tidak beraturan sekali. Lalu Bu Indah pun menanyakan mimpi apa yang dialami suaminya itu. Tapi Pak Beni hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaannya Bu Indah. Akhirnya dia berinisiatif untuk mengambilkan air putih di dapur. Sesaat kemudian Bu Indah pun kembali dan membawakan air putih. Setelah minum air putih itu, Pak Beni merasa lebih tenang. Dia pun menceritakan mimpi buruk yang dialami tadi. Tapi Bu Indah mengatakan kalau itu hanya bunga tidur dan tidak perlu untuk dipikirkan. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Kala mereka sedang ngobrol tadi, tiba-tiba saja mereka berdua dikejutkan dengan sebuah ledakan yang terdengar jelas berada di atas atap rumah. Akan tetapi mereka tidak terlalu menghiraukan dan lanjut tidur saja. Di waktu lain, suara azan berkumandang. Pak Beni dan Bu Indah bangun untuk melaksanakan sholat subuh.
Saat Pak Benny sedang mengambil air wudhu, tiba-tiba dia dikejutkan dengan air yang berubah warnanya menjadi merah seperti darah. Sontak, Pak Benny langsung mencipratkan airnya. Sesaat kemudian, dia dikejutkan dengan tepukan di pundaknya. Ternyata Bu Indah. "Kenapa, Pak? Kok melamun?" Pandangan Pak Benny langsung melihat ke air kembali, tapi warnanya sudah normal. Dia tidak menjawab pertanyaan istrinya dan melanjutkan wudhu. Pagi itu Bu Indah sibuk di dapur menyiapkan bahan-bahan untuk membuat siomay, dibantu dengan Pak Benny juga. Disusul oleh Sally dan Denny yang baru bangun. Mereka berebut untuk mandi karena bangunnya kesiangan. Sejak subuh dibangunkan, malah lanjut tidur. Sekitar pukul 9 pagi, setelah siomaynya sudah matang, Pak Benny bersiap-siap untuk berangkat berjualan keliling dengan gerobak sepedanya. Biasanya, dia keliling dari satu desa ke desa lain, tapi saat biasanya dia selalu mangkal di sekolah saat jam istirahat. Pagi ini, dia mangkal di sekolah SMP di sana. Sudah ada banyak pedagang yang lain. Ada juga penjual somai, sama seperti Pak Benny, yaitu sebut saja Pak Udin. Pak Benny dan Pak Udin sudah lama selalu jualan bareng di SMP itu, mangkal gitu. Tak jarang mereka ngobrol bersama. Mereka sangat akrab meskipun jualannya sama. Jam istirahat pun tiba, semua siswa-siswi berhamburan keluar untuk jajan. Somainya Pak Benny laris manis, karena memang rasa sambalnya enak. Sementara Pak Udin malah sepi pembelinya. Sungguh Pak Benny sangat bersyukur, karena hari ini dagangannya baru jam 12 siang, sudah habis tak tersisa. Jadi dia bisa pulang cepat. "Den, aku tak pamit pulang dulu ya, wes entek." "Kamu mah enak, jam segini udah habis. Kalau aku harus keliling lagi ini masih banyak." "Ya alhamdulillah Den, sabar yo, semangat, semoga cepat habis dagangan kamu." Segera Pak Benny langsung pulang ke rumah. Sesampainya di depan halaman rumah, Pak Benny mencium bau harum masakan istrinya. Dia langsung masuk ke dapur menghampiri istrinya. Ternyata pas banget saat dia pulang, masakannya sudah matang. Akhirnya Pak Benny dan Bu Indah makan siang bersama. Sementara anak-anaknya belum pada pulang sekolah, paling sebentar lagi. Setelah pukul 1 siang, Sally dan Denny pulang. Akhirnya mereka makan bersama sambil bercanda menceritakan kegiatan tadi pagi. Singkat cerita, Pak Benny keliling jualan ke sana kemari karena hari libur sekolah, jadi dia tidak mangkal. Saat itu, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan seekor ular besar berwarna hitam di atas gerobaknya. Sontak Pak Benny langsung ketakutan dan oleng, bersamaan dengan itu dia pusing kepalanya. Akhirnya dia berhenti sejenak dan meminta tolong pada bapak-bapak yang kebetulan siang itu pada nongkrong di warung. "Pak, tolong Pak, itu di gerobak saya ada ular." Sontak semua bapak-bapak menatap ke arah gerobak Pak Benny, tapi mereka tidak melihat apa-apa di sana. Bapak-bapak mengira kalau Pak Benny mau bercanda. "Lah, mana Pak? Gak ada apa-apa, jangan bercanda Pak." Tadi beneran ada ular besar Pak, warnanya hitam." Pak Benny keheranan sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Akhirnya dia meminta maaf dan pamitan untuk lanjut keliling lagi. Karena pusing, Pak Benny memilih untuk pulang saja. Saat perjalanan pulang, dia melihat ada Pak Udin. Somainya ternyata diborong oleh seseorang yang sedang mengadakan acara ulang tahun. Saat disapa, Pak Udin terlihat cuek dan tersenyum kecut. Pak Benny kira dia lagi sibuk, makanya tidak terlalu menanggapi sapaannya. Sesampainya di rumah, dia langsung dicecar pertanyaan oleh istrinya. Tapi Pak Benny tidak menjawab, malah langsung tidur karena pusing. Ketika bangun tidur, dia ngelamun, mengumpulkan nyawanya sejenak. Tiba-tiba Pak Benny merasakan ada benda bergerak dan rasanya sangat dingin sekali. Karena penasaran, dia melihat ke arah kaki dan betapa terkejutnya. Ternyata ular besar berwarna hitam, sama persis yang tadi siang dia lihat di atas gerobaknya. Dia langsung melempar ular itu ke lantai. Jantungnya berdebar sangat kencang sekali. Ular itu berada di depan pintu kamar, membuat dia susah untuk keluar dari kamarnya. Akhirnya, dia memilih untuk keluar lewat jendela samping kamarnya. Sementara itu,
Bu Indah yang sedang nyapu di depan teras rumah kaget melihat suaminya yang keluar kamar lewat jendela. Pak Beni menceritakan kalau di dalam kamar ada ular besar. Bu Indah yang mendengar langsung merinding dan takut, tapi dia penasaran ingin melihat. Mereka langsung masuk ke dalam untuk mengintip dari pintu luar. Tapi saat dilihat, ular itu sudah menghilang, tidak ada. Namun Pak Beni mengira kalau ular itu ngumpet di bawah kolong kasur. Dengan rasa takut mereka mencari keberadaan ular itu. Sudah dicari di setiap sudut kamar, bahkan seisi rumah, sudah tidak ada. Malam harinya, Pak Beni mulai merasakan gatal sekali pada bagian kakinya yang terkena ular tadi pagi. Hingga tiba-tiba muncul bintik-bintik hitam seperti sisik yang sangat gatal sekali rasanya. Istrinya langsung mengambilkan salep untuk mengobati kakinya yang gatal itu. Tapi tetap saja masih terasa gatal sekali. Tengah malam dia tidak bisa tidur karena gatal-gatal, sementara Bu Indah sudah terlelap tidur. Sekitar pukul 4 subuh, dia malah ketiduran hingga Pak Beni tidak melaksanakan sholat subuh. Istrinya membangunkannya, tapi tetap tidak bangun-bangun. Tapi saat ditanya mau jualan atau tidak, dia jawab tidak karena masih gatal dan lanjut tidur. Sementara di sisi lain, Pak Udin senang sekali karena hari itu somainya laris manis, karena tidak ada pesaing pedagang somai selain dia. Siangnya Pak Beni baru bangun membuat Bu Indah marah-marah gak jualan. Pak Beni tidak peduli karena dia masih merasakan gatal, malah semakin parah luka gatalnya itu dan bernanah. Nanti sore Bapak periksa ya, ini kaki Bapak kok semakin parah. Bapak ini gimana? Bukannya nambah pemasukan malah ngeluarin uang terus. Pak Beni hanya bisa menghela nafas dan meminta maaf kepada Bu Indah. Setelah periksa, Pak Beni berharap kalau gatal-gatalnya itu sembuh hingga dia bisa jualan kembali supaya istrinya tidak marah-marah terus. Tapi saat dirinya ingin mulai jualan, tiba-tiba kakinya malah tidak bisa digerakkan dan gatalnya itu semakin menggila. Suatu ketika tetangganya ada yang datang ke rumah menjenguk dia. Dia menanyakan kejadian awal yang dialami Pak Beni. Setelah mendengar ceritanya, dia menyimpulkan kalau itu kemungkinan kena kiriman ilmu hitam. Karena dulu Pak Karto juga pernah mengalami hal demikian. Katanya disantet oleh teman kerja karena saingan. Pak Karto lalu menyarankan untuk memanggil orang pintar saja. Karena Pak Beni tidak tahu siapa orang pintarnya, akhirnya Pak Karto yang nantinya akan membawanya ke rumah orang pintar tersebut. Singkat cerita, 2 hari kemudian, sebut saja orang pintarnya namanya Pak Anto. Beliau berasal dari desa sebelah, datang ke rumah Pak Beni, diantar oleh Pak Karto. Pak Anto pun dipersilahkan masuk ke dalam rumah untuk melihat keadaannya Pak Beni yang ada di kamar. Saat melihat Pak Beni, dia pun geleng-geleng kepala sambil berucap istighfar. Karena di kakinya Pak Beni ada ular yang nempel melilit di kakinya, membuat dia tidak bisa gerak, dan juga ilmu hitam yang bersemayam di dalam tubuhnya campur aduk, sangat berbahaya. Setelahnya Pak Anto pun duduk di sampingnya Pak Beni. Beliau langsung membacakan doa-doa. Akan tetapi saat dibacakan doa-doa, Pak Beni langsung meronta-ronta. Kedua matanya melotot dan mulut menyeringai, menyeramkan. Wajahnya sangat pucat sekali. Teriaknya. Angin kencang malam itu tiba-tiba masuk ke dalam kamar, membuat suasana semakin mencekam sekali. Ditambah lagi lampu rumahnya Pak Beni seketika mati. Bu Indah dan anaknya serta Pak Karto yang menyaksikan itu pun bergidik ngeri. Pak Anto terus membacakan doa-doa, dan bahkan dia sampai bertarung dengan sosok yang ada di dalam tubuhnya Pak Beni itu, kata Pak Antonya secara batin. Akhirnya sosok kiriman yang ada di dalam tubuh Pak Beni itu keluar setelah selesai didoakan oleh Pak Anto. Bahkan ular yang melilit di kakinya sudah menghilang, mengeluarkan asap dari kakinya. Sesaat kemudian Pak Anto mengolesi air daun kenanga pada kaki Pak Beni. Alhamdulillah, setelahnya sudah bisa digerakkan. Dan tiba-tiba gatalnya itu mengering perlahan. Lalu Pak Anto memberikan air putih yang sudah didoakan untuk mengeluarkan ilmu hitam yang masih tersisa di dalam tubuhnya. Ada residu-residu gaib yang nempel.
Dan setelah minum air putih, tiba-tiba Pak Benny batuk dan mengeluarkan darah hitam pekat. Selang beberapa hari, Pak Benny sudah normal seperti biasanya. Tidak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Dia juga mulai untuk berjualan siomay setelah kakinya sudah tidak gatal dan sudah bisa digerakkan. Hari berikutnya, Pak Benny tidak melihat Pak Udin mangkal di sekolah. Dia lalu menanyakan kepada pedagang yang lain. Katanya Pak Udin sakit karena waktu itu jatuh, dan katanya juga tulang kakinya patah. Mendengar itu, Pak Benny turut prihatin. Siang itu, somai dagangannya Pak Benny laris manis, padahal dia baru beberapa hari jualan. Para pelanggannya itu mengatakan kalau mereka itu kangen sama sambal somainya Pak Benny karena sudah lama tidak jualan. Dan katanya somainya Pak Udin tidak seenak somainya Pak Benny. Sepulangnya jualan, Pak Benny berniat akan mampir ke rumahnya Pak Udin untuk menjenguknya. Sesampainya di rumahnya, dia dipersilakan masuk oleh istri Pak Udin. Di dalam kamar, Pak Udin terlihat kurus dan pucat, dengan kakinya yang mengecil, bahkan membusuk. Secepat itu ya efeknya. Saat Pak Benny datang, dia langsung menangis dan meminta maaf kepada Pak Benny. Membuat Pak Benny bingung hingga akhirnya Pak Udin mengakui semua perbuatannya selama ini kepada Pak Benny. Kalau dialah yang sudah membuat Pak Benny sakit-sakitan waktu itu dan sudah mengirimkan guna-guna untuknya. Itu semua dia lakukan karena dia tidak ingin ada saingan dagangan somai saat mangkal. Dan juga Pak Udin iri karena somai Pak Benny selalu laris, sementara dagangannya sendiri selalu sepi. Makanya dia nekat melakukan itu semua tanpa memikirkan resikonya. Pak Benny benar-benar tidak menyangka dengan perbuatan Pak Udin itu. Tapi dia mencoba untuk ikhlas dan memaafkannya. Pak Udin juga menceritakan awal mulanya. Waktu itu memang Pak Udin pernah meletakkan buhul berwarna putih di sela-sela gerobak Pak Benny tanpa sepengetahuannya. Waktu Pak Benny lagi ngambil kopi pesanan yang di warungnya Mak Badri ya, dan mau membeli plastik di toko dekat tempat mangkalnya gitu. Dan semenjak itulah Pak Benny mendapatkan serangan. Dan juga malam itu dia langsung pingsan saat tengah melaksanakan sholat. Akhirnya semua terungkap dan mereka saling memaafkan satu sama lain. Waktu sudah menjelang maghrib, Pak Benny pun pamitan untuk pulang. Sementara itu, di malam berikutnya, aduh Bu, kenapa ini semakin rasanya gak enak sekali badanku Bu. Dan ini kakiku kayak diikat Bu, rasanya sakit sekali. Pak Udin merintih kepada istrinya. Nah gimana Pak, kan Ibu sudah bilang jangan sekali-kali main ilmu hitam Pak, resikonya seperti ini. Apalagi Bapak sudah mengeluarkan banyak uang untuk membiayai keinginan Bapak untuk menggunakan saingan Bapak itu. Jadinya begini kan Pak, santetnya balik ke kita. Tobatlah Pak, tobat. Semoga Tuhan memaafkan kita. Iya Bu, Bapak juga sangat menyesal. Aduh, ini sakit sekali. Ini gimana Bu? Ini mau diapain? Mau dipanggilin dukun itu yang bantu kita santet atau bawa ke rumah sakit? Bapak udah gak karuan Bu. Tolong Bu, tolong itu kakinya, tolong Bu dilepas. Kok rasanya kayak diikat sekali kencengnya itu Bu, tolong. Bentar Pak, saya mau panggil Pak Anto dulu. Mau minta diantar ke rumah sakit ya Pak. Tunggu bentar Pak. Langsung saja istri Pak Udin keluar dari rumah dan mengetuk pintu Pak Anto. Untung saja Pak Anto di rumah, dan saat itu juga Pak Anto langsung membukakan pintu. Ya bentar Bu, aku tak manasin mobil dulu ya. Semuanya udah siap kan yang mau dibawa ke rumah sakit di rumah? Seperti tremos, baju, selimut dan lain-lainnya kan? Sampean siapin dulu di rumah. Nanti langsung saya samperin ya. Setelah ini saya tak ganti sarung dulu. Begitu kata Pak Anto. Baik Pak Anto, terima kasih ya Pak. Istri Pak Udin pun langsung pulang ke rumahnya dan langsung mempersiapkan semua keperluan yang akan dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, hari berikutnya Pak Benny mendapatkan kabar kalau Pak Udin dibawa ke rumah sakit karena sakitnya itu semakin parah. Dan Pak Benny pun selalu terus mendoakan untuk kesembuhan Pak Udin dan tidak ada rasa dendam sama sekali atas perbuatan yang dilakukan terhadapnya. Dan kisah ini pun selesai, tamat. Alhamdulillahnya Pak Benny bisa ditangani oleh orang yang tepat, jadi tidak berpindah-pindah ke orang yang satu dengan yang lainnya.
Karena kadang seperti itu sih dikerjain juga sama orang yang ngaku-ngaku pinter. Dan alhamdulillahnya Pak Benny langsung menemukan yang cocok dan yang bisa mengobati kiriman guna-guna dari Pak Udin. Dan Pak Udin pun kabarnya sampai sekarang sakit-sakitan. Salut sih sama Pak Benny, dia mengikhlaskan saja. Tapi karma tetap berlaku untuk Pak Udin. Jadi hati-hatilah jika ingin berbuat buruk kepada sesama, karena karma akan berjalan dengan perannya di dalam kehidupan ini. Selesai. Tuan FS pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya.